Usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan, Patrick Kluivert melakukan pertemuan khusus dengan Menpora dan Ketua Umum PSSI membahas berbagai program Timnas Indonesia. Didampingi asisten pelatih Denny Lanzat, Patrick Kluivert berkunjung ke kantor Kemenpora dan beraudiensi dengan Menpora Dito Aryo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Audiensi berlangsung sekitar 40 menit, membicarakan rencana Kluivert dan tim pelatih untuk membangun Timnas Indonesia yang hebat. Dengan fondasi dan filosofi bermain yang kokoh, skuad Garuda diharapkan mampu mengukir prestasi lebih gemilang di berbagai event regional dan internasional yang diikuti. Termasuk rencana Kluivert dan tim pelatih berkunjung ke daerah-daerah pada awal Februari mendatang untuk menjaring pemain potensial di berbagai daerah. PSSI pemirsa menyodorkan beberapa nama pelatih lokal sebagai calon asisten pelatih Patrick Kluivert. Di antaranya adalah Nova Arianto, Zulkifli Syukur, Muhammad Ridwan, serta Seto Nurdiantoro. Pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memilih 2 nama pelatih lokal sebagai asistennya. Sejak diperkenalkan sebagai arsitek skuad Garuda, Kluivert baru didampingi Alex Pastur dan Denny Lanzat sebagai tangan kanannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Kluivert bakal didampingi 3 pelatih asal Belanda sebagai asisten. Mereka didapuk sebagai video analis, performance coach, dan pelatih kiper. Sementara untuk pelatih lokal, PSSI hanya menyodorkan nama-nama kandidat. Untuk proses perekrutan pelatih lokal, sesuai dengan kesepakatan waktu interview, nanti kita kasih slot 2 pelatih lokal. Nanti tentu kita akan bikin database, kita akan silahkan, tapi yang menseleksi langsung dari tim kepelatihan Coach Patrick, bukan kami. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin 10 nama, nanti dipilih 2. Sejumlah nama pelatih lokal mencuat sebagai calon pendamping Kluivert. Di antaranya adalah Nova Arianto, Zulkifli Syukur, Muhammad Ridwan, serta Seto Nurdiantoro. Nova sebelumnya menjadi asisten pelatih Sintayong, Zulkifli melatih Persela Lamongan, Ridwan sudah lama menjadi asisten pelatih PSIS Semarang, sementara Seto baru saja diistirahatkan dari kursi pelatih PSIM Yogyakarta. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Inilah detik-detik tim pidana khusus Bitsus Kejaksaan Negeri Kejari Palembang melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Sumatera Selatan. OTT dipimpin langsung oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Salah satu petugas menyamar memakai jaket ojol agar bisa masuk ke dalam perkantoran Disnaker Trans Sumatera Selatan. Kepala Disnaker Trans Sumatera Selatan, Delar Marzuki dan staf pribadinya berinisial AL terkena operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat OTT didapatkan barang bukti uang Rp39.200.000 di meja kerja. Kluivert melakukan kunjungan ke pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia U20 yang berada di Stadion Madia, Jakarta. Skuad Garuda Muda yang kini tengah ditangani Indra Safri memang menjadi salah satu perhatian khusus Kluivert yang dibebankan tugas untuk mencari bakat pemain lokal. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim pelatih yang baru. Salah satunya adalah mencari bakat pemain lokal, salah satunya pemain U20 yang berlatih di Stadion Madia, Jakarta. Mereka sangat semangat bagaimana memaksimalkan scouting dan pembinaan atlet nasional. Kluivert ingin melihat langsung latihan Timnas Indonesia U20 yang bakal berlaga di Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi kado manis di awal tahun bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut turut diapresiasi Partai Perindo karena dinilai dapat meringankan beban para jamaah dalam menunaikan ibadah haji.
Kesepakatan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2025 dirumuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR pada 6 Januari 2025. Dalam rapat kerja tersebut menyepakati turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Agama, Inklusi, dan Keberagaman, Anjas Pramono, menilai kebijakan ini sangat membantu para jamaah serta meringankan beban masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Pak Nasaruddin Umar yang telah menurunkan harga iuran, itu kita sangat mendukung sekali. Justru kita sangat mensupport sekali apa keputusan yang telah diberikan Kementerian Agama. Artinya apa? Bahwa selama ini dari 2022 sampai 2024 kenaikan biaya haji ini kan signifikan sekali. Kemudian pada periode beliau, di tahun pertama beliau langsung menurunkan harga iuran itu sangat luar biasa sekali. Dilansir dari informasi resmi Kementerian Agama, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp89.410.000, turun sekitar Rp4 juta dari tahun 2024, yakni sebesar Rp93.410.000. Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji 2025 atau BPIH 2025 juga turun menjadi Rp55.400.000, di mana sebelumnya sebesar Rp56 juta. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri viral. Tim pidana khusus Kejari Palembang menyamar menjadi ojek online untuk masuk ke kantor Disnaker Trans Sumatera Selatan. Pemirsa, operasi tangkap tangan dugaan gratifikasi mendapatkan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik tim pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari Palembang melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Sumatera Selatan. OTT dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Palembang. Salah satu petugas menyamar memakai jaket ojol agar bisa masuk ke dalam perkantoran Disnaker Trans Sumsel. Kepala Disnaker Trans Sumsel Delar Marzuki dan staf pribadinya berinisial AL terkena OTT dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat OTT didapatkan barang bukti uang di bawah meja kerja. Penggeledahan lanjutan menemukan barang bukti uang di tas kerja, di bawah jok mobil, serta dari kediaman tersangka. Keseluruhan disita uang Rp167 juta dan perhiasan logam mulia seberat 125 gram senilai Rp200 juta. 50 gram 2 keping, 25 gram 1 keping, ada surat berharga BPKB, STNK. Kemudian kami amankan juga 1 kendaraan roda 4 Fortuner. Operasi tangkap tangan bermula dari informasi gratifikasi dalam penerbitan surat perizinan layak keselamatan dan kesehatan kerja. Tersangka Kepala Disnaker Trans Sumsel beserta staf pribadinya ditahan di Lapas Pakjo, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Sementara KPK menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan Hasto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka terhadapnya dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Gugatan telah dilayangkan pihak Hasto sejak 10 Januari 2025 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana rencananya akan digelar pada 21 Januari 2025. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal, yaitu saya sendiri, Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari. Menanggapi pengajuan pra-peradilan ini, KPK mengaku siap dan segera menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam sidang perdana nanti. Nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan
ke persidangan nanti. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan. Sebelumnya, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret nama Harun Masiku sebagai tersangka, namun sampai sekarang Harun Masiku masih belum tertangkap. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya diperiksa sebagai tersangka terkait kasus korupsi pergantian antar waktu dan kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku. Namun meski berstatus tersangka, penyidik KPK belum juga melakukan penahanan terhadap Hasto. Didampingi 50 kuasa hukumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto juga disangkakan melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran membocorkan rencana OTT Harun Masiku pada awal 2020 lalu. Meski telah diperiksa sebagai tersangka selama 4 jam, penyidik KPK belum melakukan penahanan terhadap Hasto. KPK menyebut masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi, diantaranya Maria Lestari dan Syaiful Bahri. Yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Syaiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan. Sementara pasca pemeriksaan sebagai tersangka, Hasto meminta seluruh kader dan simpatisan PDIP agar tetap tenang. Hasto pun siap menjalani seluruh proses hukum dan menunggu tindak lanjut dari KPK. Berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya. Pemanggilan Hasto sebagai tersangka ini diketahui merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Hasto mangkir pada pekan lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, artis Raline Shah dilantik menjadi staf khusus Komdigi. Selain diminta meningkatkan kemitraan global, Raline juga diminta untuk memberikan edukasi digital di tengah kekhawatiran para orang tua terhadap pesatnya perkembangan digital. Artis Raline Shah mengaku tak menduga didapuk menjadi staf khusus Kementerian Komunikasi Digital. Raline pun tak menyangka akan masuk menjadi bagian di pemerintahan. Usai berkomunikasi dengan Menkom Digi beberapa kali, Raline akhirnya menerima penawaran Menkom Digi Mutia Hafid sebagai staf khusus bidang kemitraan global dan edukasi digital. Sambil mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dan rambut terikat, artis Raline Shah pun mengikuti pelantikan bersama staf khusus lainnya di kantor Kemkomdigi Senin pagi. Karena memiliki jaringan global yang cukup baik, sebagaimana kita tahu relasi Mbak Raline di mancanegara juga kuat, dan juga tadi satu lagi tugasnya adalah edukasi digital. Kita ingin sekali anak-anak kita teredukasi bagaimana penggunaan internet yang bijak.
Selain diminta meningkatkan kemitraan global, Ralin juga mengemban tugas memberikan edukasi digital di tengah kekhawatiran orang tua terhadap pesatnya perkembangan digital. Sudah ada beberapa program ke luar negeri untuk membicarakan kemitraan dengan perusahaan swasta di luar negeri dan juga beberapa pemerintahan seperti Singapura dan India. Itu dalam rangka apa, Kak? Maksudnya dalam hal apa kerjasamanya? Kerjasamanya dalam bidang telekomunikasi dan digital. Sementara itu, Vivi Aleda Yahya diangkat sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media menggantikan Prabu Revolusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, minggu ini pemerintah akan mengumumkan terkait usulan libur sekolah selama Ramadan. Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut keputusan akan dilakukan usai rapat gabungan antara Kemenak, Kemendak, dan Menko PMK digelar. Pertama kan ada yang mengusulkan libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Yang kedua itu paruh-paruh, artinya ada sebagian, biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur. Jadi misalnya 3 hari atau 2 hari menjelang Ramadan sampai misalnya 4 hari atau 5 hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa, kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur, biasanya bisa 2 hari atau 3 hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu. Nah, opsi ketiga ada yang usul masuk penuh. Keputusannya bagaimana nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Pak Menko PMK. Usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan, Patrick Kluivert melakukan pertemuan khusus dengan Menpora dan Ketua Umum PSSI membahas berbagai program Timnas Indonesia. Didampingi asisten pelatih Denny Lanzat, Patrick Kluivert berkunjung ke kantor Kemenpora dan beraudiensi dengan Menpora Dito Aryo Tejo dan PSSI Erick Thohir. Audiensi berlangsung sekitar 40 menit, membicarakan rencana Kluivert dan tim pelatih untuk membangun timnas Indonesia yang hebat. Dengan fondasi dan filosofi bermain yang kokoh, skuad Garuda diharapkan mampu mengukir prestasi lebih gemilang di berbagai event regional dan internasional yang diikuti. Termasuk rencana Kluivert dan tim pelatih berkunjung ke daerah-daerah pada awal Februari mendatang untuk menjaring pemain potensial di berbagai daerah. PSSI pemirsa menyodorkan beberapa nama pelatih lokal sebagai calon asisten pelatih Patrick Kluivert. Di antaranya adalah Nova Arianto, Zulkifli Syukur, Muhammad Ridwan, serta Seto Nurdiantoro. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memilih 2 nama pelatih lokal sebagai asistennya. Sejak diperkenalkan sebagai arsitek skuad Garuda, Kluivert baru didampingi Alex Pastur dan Denny Lanzat sebagai tangan kanannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Kluivert bakal didampingi 3 pelatih asal Belanda sebagai asisten. Mereka didapuk sebagai video analis, performance coach, dan pelatih kiper. Sementara untuk pelatih lokal, PSSI hanya menyodorkan nama-nama kandidat. Untuk proses perekrutan pelatih lokal, sesuai dengan kesepakatan waktu interview, nanti kita kasih slot 2 pelatih lokal. Nanti tentu kita akan bikin database, kita akan silahkan, tapi yang menseleksi langsung dari tim kepelatihan Coach Patrick, bukan kami. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin 10 nama, nanti dipilih 2. Sejumlah nama pelatih lokal mencuat sebagai calon pendamping Kluivert. Di antaranya adalah Nova Arianto, Zulkifli Syukur, Muhammad Ridwan, serta Seto Nurdiantoro. Nova sebelumnya menjadi asisten pelatih Sintayong, Zulkifli melatih Persela Lamongan, Ridwan sudah lama menjadi asisten pelatih PSIS Semarang, sementara Seto baru saja diistirahatkan dari kursi pelatih PSIM Yogyakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura JRP mengklaim pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km dibangun untuk mencegah abrasi. Ya, sementara itu menurut Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, keberadaan pagar laut misterius tersebut dapat merusak ekosistem laut dan mata pencarian warga yang kesehariannya sebagai nelayan. Abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dan tsunami. Kelompok nelayan menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Pasalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri tidak memperhatikan kondisi nelayan Kabupaten Tangerang yang terbilang memprihatinkan. Menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu, beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, namun juga mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang juga dipastikan akan terjadi dan keberadaan ikan akan berkurang, sehingga nelayan akan kesulitan melaut dan menangkap ikan. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu, dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan, terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Ada ginian, ada yang tahu Pak? Berdasarkan data Dinas Lautan dan Perikanan Provinsi Banten, terdapat sekitar 4.000 nelayan yang berada di lokasi tersebut, baik tangkap maupun budidaya. Saat ini pemerintah telah menyegel pagar tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Yogyakarta tidak lengkap jika tidak singgah ke Pasar Ngasem di kawasan Taman Sari. Di sini para pelancong bisa puas berburu kuliner jadul khas Jogja dengan atmosfer tempo dulu. Ya, istimewanya lagi pemirsa, Anda bisa mencicipi panganan khas jenang jadul yang semakin langka. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Pasar Ngasem yang berada dekat kawasan Taman Sari dan alun-alun selatan kota Yogyakarta ini memang tak pernah sepi pembeli. Ratusan pengunjung bahkan rela antre demi berburu kuliner jadul. Sebagai pusat kuliner tradisional tempo dulu yang masih bertahan, aktivitas wisatawan di Pasar Ngasem ini bahkan ramai sejak pagi sekitar pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salah satu kuliner legendaris yang menjadi incaran wisatawan adalah ini dia nih, warna-warni jenang jadul. Keistimewaan dari jenang di sini selain diolah menggunakan bahan pangan lokal seperti tepung beras, ketan, ubi, santan kelapa hingga variasi rasa buah nangka, pengunjung bisa mencicipi beragam jenis jenang khas Jogja yang semakin langka. Mulai dari jenang sumsum, jenang ketan hitam, tepung ketan, candil hingga jenang lobe-lobe. Kami dari Surabaya, jadi pengen jalan-jalan aja. Ya pengen aja, karena kan menurut informasinya legenda gitu Pasar Ngasem. Jajanan tradisional. Enak, rasanya enak. Biasanya rata-rata semua, karena dari pendatang kan belum pernah mencoba. Jadi semuanya mesti minta sampur. Tanya itu, pengunjung juga bisa berburu kuliner jadul lainnya, mulai dari wingko ngasem, apem, bakpia hingga jajanan pasar bubur krecek khas Jogja. Selain berburu kuliner, wisatawan yang datang juga bisa mencari suasana khas tempo dulu atau sekedar sarapan pagi selepas berolahraga. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan menjadi sebuah ruang sosial yang mendukung kesehatan baik fisik maupun mental. Hal inilah yang coba diwujudkan oleh pemerintah Kota Depok, Jawa Barat melalui Depok Open Space. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Depok Open Space yang merupakan ruang terbuka hijau sekaligus tempat beraktivitas para warga Depok.
Di sini ada berbagai macam fasilitas seperti taman bermain anak, jogging track, panggung hiburan hingga perpustakaan mini. Nah, bagi Anda yang sedang berada di Depok, wajib banget nih datang ke sini. Nah, seperti apa sih perawatannya? Langsung aja yuk kita tanya. Pembangunan Depok Open Space tahap 2 telah rampung dilakukan dan diresmikan langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Dibangun di atas lahan seluas 8.533 meter persegi, Depok Open Space menjadi ruang terbuka hijau favorit keluarga maupun para remaja menghabiskan waktu luangnya. Di sini anak dan remaja tidak hanya bermain, tapi juga bisa belajar dan berkreasi. Senang. Apa sih yang bikin kamu senang di taman ini? Ada permainannya banyak, terus ya kayak seru aja. Pembangunan Depok Open Space merupakan komitmen pemerintah Kota Depok untuk menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Berangkat dari kita rasakan kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Depok berupa taman-taman berkreasi warga dan juga kurangnya fasilitas publik ya bagi pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh warga. Maka ini kita padukan menjadi sebuah fasilitas wahana untuk bermain sekaligus berolahraga, berkomunikasi dan juga berkreasi di situ. Pembangunan Depok Open Space dilakukan di bawah naungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan anggaran APBD mencapai 10,8 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Fitri Ramadhani, Iyung Rizky, dan Sutrisno iNews melaporkan.